Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Kaum muslimin yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Dari yang perlu kita pelajari di antara yang perlu kita pelajari dari sosok Nabiullah Musa alaihi salam adalah kemampuan beliau alaihi salam dalam segala medan. Beliau menjadi salah satu eh, sosok nabi yang kokoh, dalam arti kata dia nabi yang cocok di segala medan. Beliau siap menjadi orang kaya, beliau siap jadi orang yang susah. Terbukti bahwa Nabiullah Musa alaihissalam yang kita telah bahas bahwa beliau tinggal di istana Fir'aun. Beliau tinggal di istana Fir'aun, merasakan bagaimana fasilitas istana dengan berbagai macam eh, kemewahannya, kelayakannya. Beliau merasakan bagaimana nikmatnya di istana yang mungkin hari ini bisa kita gambarkan. Nabi Musa alaihissalam berada di zona yang nyaman. Kalau orang sekarang bilang Nabi Musa berada di zona yang nyaman, di mana semua fasilitas, semua yang dia butuhkan mungkin disediakan di istana tersebut. Hal itu tapi tidak membuat Nabiullah Musa alaihissalam merasa nyaman atau bahkan terlena. Nabi Musa alaihissalam terbukti beliau bisa juga tahan hidup di kondisi yang susah, di mana beliau harus terpaksa keluar dari istana yang beliau lama tinggal di situ. Sebagaimana kita sudah ceritakan di beberapa episode sebelumnya, itu karena Nabi Musa alaihissalam melakukan sebuah kesalahan yang akhirnya Nabi Musa harus pergi dari istana tersebut. Bahkan dikejar oleh sebagian orang. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk. Ya, mereka sudah berkumpul ingin mentargetmu, wahai Musa, ingin membunuhmu, ingin mengejarmu, ingin membunuhmu. Akhirnya Nabi Musa pun kabur. Nabi Musa keluar dari kota yang, ya bahkan bukan cuma kota, keluar dari istana, tempat yang nyaman, tempat yang semua yang dibutuhkan Nabi Musa ada. Tapi Nabi Musa pergi keluar dari kota tersebut, datang ke kota yang asing. Ya, datang ke kota yang di situ dia tidak tahu bagaimana nasibnya. Di situ dia tidak tahu bagaimana kondisi di sana. Yang kita tahu beliau kabur ke Madian itu. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam tinggal di sana beberapa tahun, dalam arti kata lama, dengan kondisi yang sangat berbeda. Yang tadinya mungkin dengan penuh kesuburan tanahnya, kemudian semua fasilitas ada. Nabi Musa harus masuk ke satu daerah yang di situ mungkin panasnya, kemudian di situ makanannya susah gitu ya, makanannya tidak seperti di istana. Nah, artinya teman-teman, kita perlu belajar dari sosok Nabiullah Musa ini tentang tahan banting di segala medan, di segala kondisi. Kalau dulu mungkin guru-guru saya mengatakan kita siap untuk jadi miskin dan siap jadi kaya, siap hidup susah dan siap hidup kecukupan, dalam sangat berkecukupan gitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam dia adalah sosok Nabi yang perlu kita teladani juga dari sisi kekuatan mental dan kekuatan fisik, bahwa Nabi Musa siap untuk ditaruh di medan manapun, di medan atau di kondisi yang lapang, dia siap. Istana telah merawatnya, istana telah menjadi tempat tinggalnya. Ketika Nabi Musa pun kelaparan, bahkan pernah sampai sangat kelaparan, di mana Nabi Musa mengatakan, dalam Al-Quran disebutkan, Allahumma Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat butuh dari apa yang kau turunkan kepadaku berupa makanan. Nabi Musa pernah kelaparan. Nabi Musa pernah juga merasakan berlimpahnya makanan yang ada di istana.
Kemudian di antara bentuk ketahanan mental, ketahanan jiwa atau diri seorang Nabi Musa adalah saat sebelumnya dia di istana, mungkin ya dengan tidak banyak aktivitas, tiba-tiba Nabi Musa harus berpindah kondisi menjadi penggembala. Ya, kita tahu Nabi Musa pun menggembala kambing. Nabi Musa menjadi penggembala yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa memiliki tongkat. Bahkan Allah bertanya kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Di tangan kananmu itu apa, wahai Musa? Nah, kemudian Nabi Musa menjawab, "Qala hiya 'asaya." Ini adalah tongkatku, wahai Allah. Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku di mana aku jalan dengan ini, maksudnya untuk jadi pegangan gitu. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, ini menandakan Nabi Musa menjadi penggembala. Wa ahusyu biha 'ala ghanami adalah ahusyu itu artinya merontokkan pepohonan yang kambing tidak sampai ke sana. Wa ahusyu biha 'ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Dan tongkat ini punya kegunaan yang lain. Mungkin untuk ya menjaga diri, menjadi apa, senjata dan lain sebagainya. Itu bentuk dari Musa beralih atau berpindah kondisi atau berubah kondisinya secara total dari yang sebelumnya hidup sangat berkecukupan menjadi seorang penggembala kambing. Yang kita tahu penggembala itu pasti diupahnya pun upahnya tidak sebesar orang kerajaan atau orang yang tinggal di istana. Kemudian di antara yang apa namanya bukti bahwa Nabi Musa itu kuat mentalnya, jiwanya, raganya, kemudian dirinya itu secara utuh, secara umum adalah berpindahnya Musa dari tempat yang nyaman menjadi kepada tempat yang belantara. Kenapa? Karena Nabi Musa harus pergi dan tinggal atau mengarungi gurun pasir yang kita tahu gurun pasir nggak ada kehidupan. Di sana banyak sekali rintangannya, entah dari hewan buas kah, entah cuacanya yang sangat ekstrim. Ya layaknya gurun pasir lah, kita tahu lah, tidak ada kehidupan dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa Musa alaihissalam adalah sosok yang siap, ya, siap di medan kenyamanan dan siap di medan kesusahan. Maka kita dalam rangka meneladani Musa alaihissalam, belajar dari sosok Nabi Musa, kita perlu jadi orang yang mentalnya tangguh, mentalnya kuat, fisiknya kuat, supaya kita cocok atau kita bisa hidup di segala kondisi. Yang ini mungkin sebagian orang terlalu lama tinggal di zona nyaman, akhirnya ketika dia merasakan hal yang kurang enak sedikit, dia langsung mengeluh, langsung down, langsung jatuh gitu. Cobalah lihat Nabi Musa alaihissalam, di mana segala kondisinya menuntut Musa alaihissalam untuk bisa survive, untuk bisa bertahan meskipun di dalam kondisi yang sangat keterbatasan. Musa bisa bertahan, Nabi Musa juga bisa melangsungkan atau tetap menyambung kehidupannya walaupun harus keluar dari istana yang megah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.